Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas berbagai norm matriks yang biasa digunakan. Selamat menyaksikan. Untuk himpunan matriks persegi, kita juga memiliki operasi perkalian di Cn kali N. Dan kita ingin adanya kaitan antara norm matriks dengan operasi perkalian. Suatu pemetaan Nu dari himpunan matriks N kali N ke himpunan bilangan real R dikatakan norm matriks jika berlaku pertama Nu A lebih besar sama dengan 0 untuk setiap matriks A berukuran N kali N, dan Nu A ini akan sama dengan 0 jika dan hanya jika A adalah matriks 0. Ketaksamaan segitiga yaitu Nu dari A plus B lebih kecil sama dengan Nu A ditambah Nu B untuk setiap A dan B matriks berukuran N kali N. Lalu Nu dari alfa A adalah modulus dari alfa dikalikan Nu A untuk setiap alfa bilangan kompleks dan A matriks persegi berukuran N kali N. Dan sifat yang menyangkut perkalian matriks adalah sebagai berikut. Nu dari A kali B lebih kecil atau sama dengan Nu A dikalikan Nu B untuk setiap A dan B matriks persegi. Norm matriks dilambangkan dengan notasi seperti norm vektor. Beberapa norm yang banyak digunakan. Pertama, jumlah modulus kolom terbesar, yaitu di sini dilambangkan dengan norm 1, yaitu maksimum dari nilai singular dari matriks A. Jika ada modulus kolom, ada pula modulus baris. Jadi jumlah dari modulus baris yang terbesar itu dinamakan dengan norm Tahingga. Dan ada pula norm Frobenius yang mirip dengan norm 2 pada norm vektor, yaitu akar dari sigma I1 sampai N, J1 sampai N, modulus AIJ kuadrat. Nah, ekivalensi norm yang dibicarakan sebelumnya juga berlaku untuk norm matrik karena ekivalensi norm tidak memerlukan sifat submultiplikatif. Nah, sekarang kita mendefinisikan suatu norm matriks dari norm vektor. Jadi di sini untuk sembarang norm di Cn, saya definisikan norm matriks A sebagai yang terbesar di antara semua vektor X yang tidak 0, yaitu norm AX dibagi dengan norm X. Atau yang terbesar di antara semua vektor dengan panjang 1, norm dari A kali X. Kita akan buktikan bahwa norm ini mendefinisikan sebuah norm di himpunan semua matriks berukuran N kali N. Nah, di sini pertama kita tunjukkan bahwa yang maksimum di dalam definisi di atas itu ada. Jadi, sekarang kita akan buktikan bahwa maksimumnya itu ada. Untuk itu cukup ditunjukkan bahwa pemetaan dari X ke norm A kali X ini kontinu di himpunan U, yaitu X di Cn yang panjangnya 1. Jadi menggunakan pembuktian yang seperti pada pembahasan sebelumnya. Dan untuk itu cukup gunakan norm 1. Jadi sekarang kita misalkan UK ini adalah barisan vektor di U yang konvergen ke W yang juga elemen U. Di sini berarti norm UK dikurangi W, norm satunya ini menuju 0. Yang akan dibuktikan adalah harga mutlak dari norm AUK dikurangi norm AW, ini juga menuju 0. Sekarang kita ambil suatu baris I antara 1 sampai N. Lalu kita lihat harga mutlak dari komponen ini, yaitu komponen A UK dikurangi W pada posisi I. Dan ini sama dengan modulus dari sigma J1 sampai N AIJ, lalu posisi UK pada posisi J dikurangi WJ. Ini akan lebih kecil atau sama dengan sigma J1 sampai N modulus dari AIJ
modulus dari UK pada posisi J dikurangi WJ. Dan lebih lanjut, kalau kita pecahkan seperti ini akan lebih kecil, sama dengan sigma modulus AIJ dikalikan sigma modulus UKJ dikurangi WJ. Dan berdasarkan definisi ini tetap, dan ini adalah norm 1 dari UK dikurangi W. Sehingga di sini kita punya norm AUK dikurangi AW, norm satunya ini sama dengan norm 1 dari AUK dikurangi W, dan ini sama dengan jumlahan dari 1 sampai N modulus AUK dikurangi W pada posisi ke I. Dan menggunakan sifat di atas, maka ini akan lebih kecil atau sama dengan, lalu ini kita masukkan yang tadi, modulus AIJ J1 sampai N, lalu norm 1 dari UK dikurangi W. Dan ini sama dengan norm 1 UK kurang W sigma I1 sampai N J1 sampai N modulus AIJ. Akibatnya, pada saat norm UK dikurangi W menuju 0, maka norm AUK dikurangi AW juga menuju 0, dan dari sifat ekivalen ini juga menuju 0, sehingga sekarang kita punya bahwa ini tadi dikurangi norm AW lebih kecil sama dengan norm AUK dikurangi AW. Akibatnya harga mutlak dari norm AUK dikurangi norm AW ini menuju 0, jadi norm AUK ini menuju norm AW. Dengan kata lain, pemetaan X ke norm AX ini adalah pemetaan yang kontinu di U, sehingga maksimum di U itu ada. Dengan demikian, norm A dapat terdefinisi dengan baik. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.